Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempersatukan kita dalam ikatan persaudaraan Islam. Salawat dan salam kita sampaikan ke baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi cahaya bagi kita semua untuk tetap bertahan, untuk tetap maju dalam setiap kondisi apapun yang sedang kita hadapi pada hari ini. Mobil khusus keadaan yang menjadi sangat fenomenal, yaitu COVID-19. Yang kami hormati masyayikh, para guru-guru yang terhimpun dalam Himami, pengurus dan anggota. Yang kami hormati yaitu adalah para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kami diberikan waktu untuk atau giliran untuk menyampaikan sedikit banyaknya tentang beberapa pesan agama yang dibingkai dalam kalam maghribi dengan waktu yang singkat, 4-5 menit ke depan. Berawal kita akan memulai kalam maghribi ini dengan membaca sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu khair, in asabathu sarra'u syakar fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lahu. Rawahu Muslim. Hadis ini adalah tentang gambaran tentang betapa menakjubkannya orang yang beriman, bahwa keadaan orang yang beriman ketika mendapatkan situasi atau menghadapi situasi-situasi yang bermacam-macam, ketika menghadapi situasi yang beragam. Dua situasi yang paling sering dihadapi adalah, pertama ketika ia bahagia, yang kedua adalah ketika dia mendapatkan hal yang tidak nyaman baginya sehingga dia harus kecewa. Maka dikatakan bahwa ketika ia, seorang mukmin, seorang yang beriman, menghadapi situasi yang membahagiakannya, ia bersyukur. Sedangkan ketika ia mendapatkan keadaan yang tidak nyaman, yang mengecewakannya, ia bersabar. Kata kunci kita dalam pembahasan, dalam momen kalam maghribi kali ini adalah sabar. Sabar adalah ajaran yang menjadi bagian terpenting dalam agama kita. Bagaimana kemudian sabar itu disandingkan dengan sholat. Untuk sabar adalah salah satu respon atau reaksi dari seorang manusia biasa, ya, tapi dia menjadi ciri khas terpenting bagi orang yang beriman. Ada beberapa respon umum yang biasa ditampilkan oleh manusia pada umumnya ketika menghadapi hal-hal yang tidak
mengenakkan baginya, artinya hal-hal yang menimbulkan ketidaknyamanan baginya, semacam penderitaan, musibah dan sebagainya. Di antaranya bisa kita himpun menjadi 4. Yang pertama adalah respon yang ditampilkan adalah dengan emosinya itu ditimbulkan keluar, dicurahkan keluar. Respon ini dianggap manusiawi, adalah bentuk reaksi seorang manusia atas ketidaksenangannya dari sebuah peristiwa atau sebuah kejadian, baik itu udah berupa amarah, marahnya, kemudian kebenciannya dan sebagainya. Yang kedua adalah emosi yang dicurahkan ke dalam dirinya sendiri. Nah, respon yang kedua ini akan bermasalah karena dia akan menjadi mati rasa. Dia juga akan menjadi beban bagi pikirannya, gelisah, kemudian keluh kesahnya itu terasa membebani hidupnya. Yang ketiga, ada respon manusiawi lainnya yang ini juga dimaklumi secara manusiawi, ya, menjadi tabiat bagi manusia, yaitu ketika seseorang menghadapi sebuah kejadian yang mengecewakannya, yang membuatnya tidak nyaman, ia merasa dirinya menjadi korban. Ia merasa semua kesalahan itu menjadi dibebankan kepada atas dirinya. Nah, yang terakhir, respon yang terakhir adalah sosok pribadi yang mampu menghadapi masalah tersebut dengan sosok pribadi yang mampu merespon masalah tersebut dengan resiliensi. Respon yang terakhir ini adalah respon yang sangat identik dengan apa yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalam Maghribi hari ini menekankan pentingnya respon resiliensi seorang mukmin, ya, dalam menghadapi masalah atau keadaan yang sedang yang tidak membuatnya nyaman, yang mengecewakannya dan sebagainya. Untuk menjadi individu yang resilient, dia harus ada semacam pengenalan dari beberapa tahapan yang harus dilaluinya. Di antaranya adalah dia harus melalui penderitaan dan ketidaknyamanan itu tadi. Harus ada pengalaman-pengalaman yang membentuk karakternya agar menjadi pribadi yang resilient. Cakupan dari seorang yang resilient itu adalah tentang bagaimana ia merasakan rasa sakit, rasa lapar, rasa serba kekurangan. Tapi dalam Islam itu sudah diajarkan bagaimana Rasulullah SAW mengarahkan kita semua tadi dengan mengatakan apa? In asabathu dharra sabar, dengan kesabaran. Bagaimana kemudian konteks sabar ini mencakup ketangguhan, kekuatan diri, kemudian ketahanan diri seorang mukmin dalam menghadapi masalah tertentu. Ada beberapa karakteristik lagi yang menggambarkan ciri khas seseorang yang tahan, ya, pribadi yang resilient dan sesuai dengan apa yang diinginkan, yang dimaksudkan dari Rasulullah SAW, dari hadis yang dibacakan tadi. Yang pertama adalah seseorang itu harus dapat mengatasi perubahan dalam hidup. Bagaimana perubahan itu dihadapi secara
baik. Yang pertama adalah cirinya itu seseorang harus dapat mengatasi perubahan dalam hidupnya. Dia harus berpikir progresif, tidak jumud, kaku. Harus menerima perubahan. Karena kemajuan itu sangat tergantung dari bagaimana kita mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi pada waktu kita hari ini. Perubahan yang terjadi yang disesuaikan dengan tempat, karena di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Yang kedua, dan ini menjadi hal yang terpenting, adalah ketahanan seseorang untuk mampu menjaga kesehatannya, menjaga kondisi tubuhnya di saat menghadapi permasalahan yang berat dalam hidupnya. Karena ini berkaitan dengan mental dan perang pikiran di dalam dirinya. Apa yang difikirkan itulah yang membebankan kondisi jasmaninya. Maka tidak heran kita sering mendengarkan al-aqlus salim fil jismi salim. Bagaimana kita bisa menghasilkan hasil pikir yang baik ketika badan kita juga bermasalah. Nah, amat sangat disayangkan ketika ada seorang yang beriman, seorang mukmin yang ketika dihadapi atau ditimpa musibah atau permasalahan yang dihadapinya itu terasa berat, kemudian dia tidak mampu menyesuaikannya dengan ketahanan tubuh yang baik, maka itu akan mempengaruhi mentalnya juga. Terus yang selanjutnya adalah bagaimana ia mampu bangkit dari keterpurukan. Bangkit dari keterpurukan adalah bagian yang tidak mudah. Tidak mudah bagi orang-orang yang biasa. Tapi kita sudah diajarkan, kita sudah diarahkan bahwa untuk bangkit itu butuh pengenalan dari keterpurukan tadi. Maka kita harus mengalaminya. Kita harus tahu bagaimana rasa lapar, kita harus tahu bagaimana rasa sedih, pedih, ditolak, dan selanjutnya. Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ayat ini menggambarkan bagaimana Allah dengan sengaja menguji hambanya, memberikan ujian hambanya berupa musibah, cobaan lapar, kekurangan harta, dan sebagainya. Harus ada yang dialami, harus ada tahapan yang dilewati. Karena belum tentu, karena bagaimana kemudian kita bisa diukur, bagaimana kemudian kita bisa keimanan kita bisa diukur jika belum pernah melewati tahapan atau ujian-ujian dimaksud tadi. Maka ujian itu penting adanya. Itulah kurang lebih beberapa ciri, beberapa karakteristik seorang individu mukmin yang resilient, yang mampu menerapkan nilai-nilai sabar yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Semoga di bulan yang mulia ini kita bisa merenungkan. Semoga di bulan yang mulia ini kita mampu merenungkan nilai-nilai sabar yang dimaksudkan tadi, mampu melatih diri kita agar menjadi orang yang sabar, orang yang diinginkan atau yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Kita jadikan Ramadan sebagai bagian dari ujian agar kita mampu memiliki pengalaman-pengalaman dari pengenalan sakit tadi, rasa sakit tadi, rasa lapar tadi. Bagaimana kita diuji untuk mampu menahan diri dari godaan-godaan yang tentunya itu menjadi beban bagi kita yang harus kita hadapi, menjadi tantangan bagi kita yang harus kita selesaikan, bukan malah kemudian kita lari daripadanya.
Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.